Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Sahabat yang bernama Imam Abu Darda, yang sering kita dengar nama beliau ini, yang mendapatkan julukan dari anaknya sehingga dipanggil dengan nama Abu Darda. Namanya adalah Uwaimar, Qil Uwaimir. Sehingga pernah diutus oleh Sayyidina Umar ibn Khattab untuk berdakwah ngajarin orang Al-Quran di kota Syam. Sampai meninggal di kota Damsyik pada tahun 32 Hijriah. Imam Abu Darda ini, saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, bukan sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Bahkan beliau ketika terjadi perang Badar, Imam Abu Darda belum masuk Islam. Sebelum terjadinya perang Uhud, Imam Abu Darda masuk ke dalam agama Islam dan ikut dalam medan pertempuran perang Uhud sampai beliau menjadi orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika Rasul dipukul mundur oleh orang-orang kafir, maka Abu Darda ini termasuk orang yang sangat dekat melindungi Rasulullah. Tetap berdiri mengusir musuh-musuh Allah di atas kudanya sampai dipuji oleh Rasulullah. Ni'mal farisu Uwaimir. Sebaik-baik penunggang kuda adalah Abu Darda yang bernama Uwaimir. Dan Abu Darda ini, saudara, orang Madinah asli yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan pendatang yang datang dari negeri jauh, yaitu Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi dijadikan saudara oleh Rasul dengan Imam Abu Darda. Dan Imam Abu Darda ini punya saudara satu ibu, sahabat Rasul yang sering kita dengar, namanya Abdullah bin Rawaha. Imam Abu Darda yang malam ini kita akan kaji hadis yang dibawa oleh beliau ini, sebab masuk Islamnya, saudara, sedikit lucu. Ketika Imam Abu Darda masih menyembah patung, beliau bikin patungnya sendiri dengan bentuk yang sangat indah, ditaruh di tengah-tengah rumahnya. Tiba kemudian Imam Abu Darda ini sedang keluar dari rumahnya, datang saudara satu ibu yang bernama Abdullah bin Rawaha membawa sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Abdullah bin Rawaha sudah masuk Islam. Ketika lihat di dalam rumahnya ada patung yang bagus, langsung dirobohkan sehingga hancur berkeping-keping. Tidak lama kemudian masuklah Abu Darda ini yang saat itu belum masuk Islam ke dalam rumahnya, kaget melihat Tuhannya sudah hancur berkeping-keping. Maka sambil nangis, dia kumpulin tuh serpihan-serpihan patungnya. Sambil nangis dia bilang, aduh Tuhan, mengapa engkau tidak bisa melindungi diri kamu sendiri? Seandainya kamu ini Tuhan, kamu pasti akan melindungi diri kamu sendiri. Muncullah istri Imam Abu Darda ini berkata, wahai suamiku, lihatlah Tuhanmu. Dia tidak bisa melindungi dirinya. Maka bagaimana mungkin dia bisa melindungi kita? Detik itu juga Imam Abu Darda datang ke rumahnya Rasul, masuk Islam ke dalam agama yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau berkata, saya mendengar baginda Rasul bersabda, abghuni du'afa'a. Boleh dibaca abghuni, boleh dibaca ibghuni. Kalau dibaca abghuni artinya utlubuli, carikan untukku. Kalau dibaca abghuni artinya a'inuni ala talab. Artinya tolongin aku di dalam mencari. Intinya kedua mana itu sempurna. Carikan untukku, perhatikan
untukku ad-du'afa'a, orang-orang lemah. Fa innama turzaguna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Karena kalian diberi rizki oleh Allah, ditolong oleh Allah karena berkat jasa perantara orang-orang lemah daripada kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini berbicara tentang keutamaan doa orang-orang yang lemah. Di mana hadis ini berhubungan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Kita lihat bagaimana Rasul memerintahkan sahabat yang saat itu kumpul bersama Rasul, yang kuat, yang kaya raya, yang gagah, yang siap senantiasa berjuang dengan Rasulullah. Rasul berkata dalam sabdanya, "Abghuni du'afa," tolong carikan untukku orang-orang lemah. Bantu aku di dalam mencari orang-orang lemah. Muncul ungkapan perhatian dari Rasul kepada orang-orang lemah. Maksudnya, ketika kalian, wahai orang-orang yang kuat, yang mampu, yang kaya raya, perhatian kepada mereka, seakan-akan kalian perhatian kepada aku. Ketika kalian dekat dengan orang-orang fakir, orang-orang susah, orang-orang lemah, seakan-akan kalian dekat dengan aku. Kalian hormati mereka, berarti seakan-akan menghormati aku. Bisa juga diartikan ketika kalian menghina mereka, karena mereka itu orang-orang dekat dengan aku, maka seakan-akan kalian menghina aku. Ad-du'afa ini siapa, saudara? Yang sampai Rasul suruh sahabat cari, perhatikan, tutupi kebutuhannya, bantu. Kalau lapar, kasih makan. Tidak punya duit, kasih duit. Tidak punya pakaian, kasih pakaian. Hormati mereka, rangkul mereka, bantu mereka, senangi mereka, tolong mereka. Siapa ini ad-du'afa? Du'afa itu dalam hadis disebut, pernah kita bahas, alladzi yastad'ifuhun nas li fagrihim wa rasasatihim. Ad-du'afa itu, ibu bapak, saudara, adalah orang-orang yang hidup di dunia itu miskin, fakir, rapuh, lusuh, kelaparan, tidak punya tempat tinggal, atau punya tapi hidup dalam garis kemiskinan, hidupnya sangat pas-pasan. Itu kalimat du'afa. Ini du'afa, ibu bapak, dari zaman Rasul sampai sekarang masih ada, masih banyak. Ini du'afa, saudara, punya nilai. Mereka orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang diperhatikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan, kenapa, kata ulama ahli hadis, Rasul suruh sahabat cari orang-orang susah itu? Kenapa tidak Rasul sendiri yang mencarinya? Ulama berkata, kenapa Rasul suruh sahabat cari itu orang-orang lemah? Yang pertama, Rasul ingin mengajarkan kepada sahabat, menunjukkan bahwa orang-orang lemah itu punya nilai di hati Rasulullah. Yang pertama. Sehingga Rasul cari mereka. Seakan-akan Rasul mengangkat derajat mereka. Yang kedua, kata ulama, Rasul cari ad-du'afa itu, tolong aku, bantu aku mencari orang-orang lemah itu, dengan tujuan orang-orang lemah itu termasuk mujahidin fi sabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, kata ulama, kenapa Rasul cari ad-du'afa? Tujuannya ingin dikasih fai. Ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah itu hasil rampasan perang, dibagikan untuk muslim yang kaya atau yang miskin. Kalau fai itu sama dari hasil orang-orang kafir yang didapati oleh orang muslim, tapi dibagikan di luar peperangan, namanya fai. Sehingga Rasul cari ad-du'afa itu untuk dibagikan al-fai. Walaupun mereka sakit, mereka tidak punya unta, mereka tidak punya kuda, tidak bisa ikut perang, tetap mendapatkan fai. Makanya Nabi suruh sahabat cari itu. Yang keempat, kenapa Rasul suruh sahabat cari orang-orang lemah itu? Karena orang-orang lemah itu keberadaannya di tengah masyarakat membawa berkah. Amin.
Jadi saudara, jangan pernah kita jengkel dengan orang fakir. Jangan pernah kita kesal kepada orang miskin. Kalau ada orang susah datang kepada kita, bergembiralah Anda. Karena Anda dipilih oleh Allah untuk menjadi rujukan orang mengemis kepadamu, wahai hamba. Suyira hawaijun nas ilaih. Allah desain hati orang-orang lemah itu lari kepada Anda supaya Anda beramal sehingga amal Anda, pahala Anda seperti gunung. Alhamdulillah. Jadi keberadaan ad-du'afa ini membawa berkah doa mereka, dan orang-orang lemah ini dikatakan dalam hadis Rasul, innama nasarallahu hazil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Umatku, kata Nabi, mendapatkan kemenangan dari Allah sebab musababnya karena orang-orang lemahnya. Berkat mereka berdoa, berkat mereka sholat, berkat mereka ikhlas. Karena itu umatku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudara, melalui hadis ini, apa intisari yang bisa kita ambil? Yang pertama, perhatian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang lemah. Dari kaum fuqara, kaum masakin, ashabul udur, orang-orang yang uzur, orang-orang yang sudah tua renta. Lihat perhatian baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kepada orang fakir miskin. Sehingga semua di antara kita tahu doanya Rasul, Allah mahyini miskinan, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikan hidup saya ini miskin. Dan matikan saya dalam keadaan miskin. Nanti di hari kiamat, ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Sayyidatuna Aisyah dengar doa Nabi, langsung tanya, lima ya Rasulullah. Kenapa kau berdoa seperti itu, wahai Rasul? Apa sebabnya? Qala innal fuqara'a yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Kata Nabi, karena orang-orang fakir itu nanti di hari kiamat masuk surganya lebih dahulu daripada orang-orang kaya 40 tahun. Ya Aisyah, wahai Aisyah, la tarud disail. Kalau ada pengemis, jangan kau usir. Walau bisyikki tamratin, walaupun kamu hanya memberikan setengah butir buah korma. Ya Aisyah, ahibbil masakin. Kalau ada orang miskin, cintai dia. Wagribi, dekatilah orang-orang miskin. Allahu yugarribuki yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan dekat kepadamu, wahai Aisyah. Itu pelajaran pertama, perhatian Rasul kepada orang fakir miskin. Yang kedua, ibu bapak, dari hadis ini kita tidak boleh menghina orang yang lemah. Siapapun dia, mau dia muslim atau dia kafir, kita tidak boleh menghina orang. Karena boleh jadi orang yang kita hina, yang kita anggap derajatnya di bawah kita, doanya dia lebih bernilai di hadapan Allah. Jangan. Boleh jadi dia lebih soleh daripada kita. Sampai kata hadis ini Rasul bersabda, Allah turunkan pertolongan, Allah berikan kemenangan kepada musuh-musuh, dari godaan mereka, berkat du'afaikum, berkat pertolongan orang-orang miskin. Doanya orang-orang lemah itu dikabul sama Allah. Kenapa? Karena mereka itu betul-betul tawakal sama Allah. Betul-betul di dunia itu susah, tapi tetap memeluk agama Allah, berjuang bersama Rasul. Ibadahnya ikhlas. Tidak seperti orang-orang kaya mau makan apa ada. Mau baju yang bagus dia punya, kendaraan ada. Beda sama orang-orang susah itu. Mereka mau makan makanan pas-pasan. Sehingga mereka itu tidak boleh dihina agar kita saling merendah, saling merangkul, saling menghormati, saling mencintai, saling memberi, saling mendukung, saling mendoakan. Itulah ajaran Islam. Betul. Dari hadis ini juga kita bisa belajar kemenangan itu, saudara, tidak serta-merta didapati dengan kekuatan. Kalau Anda kuat, perang menang. Kalau Anda punya senjata, Anda bisa menang.
Kalau Anda punya kuda, punya unta, punya perbekalan, Anda bisa menang. Kalau Anda bergerak, Anda bisa punya duit. Kalau Anda bekerja, Anda bisa punya duit. Tidak seperti itu. Karena dalam hadis ini, innamatur zaguna, kalian diberi rizki sama Allah. Watun sorun, ditolong oleh Allah. Bidu'afaikum, berkat doa orang-orang lemah. Saudara. Sehingga saudara, sebab-sebab kemenangan itu ada dua. Ada madiyah, ada ma'nawiyah. Sebab kemenangan, sebab rizki, sebab kesuksesan ada dua. Catat baik-baik. Yang pertama madiyah, fisikal. Dengan logika, dengan tekstual, dengan tenaga, dengan badan, dengan senjata. Anda bisa menang dalam medan pertempuran kalau Anda punya senjata. Ini sebab kemenangan melalui madiyah, nyata. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa ribatil khail turhibuna aduwallahi wa aduwakum. Persiapkanlah untuk melawan mereka itu dengan kekuatan dan persenjataan yang lengkap. Ya. Yang menjadi salah ada orang terpatri dengan madiyah. Kalau pengen menang harus punya senjata, harus punya taktik, harus punya kekuatan badan. Hanya sampai situ. Padahal saudara, kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tidak mampu sekolah karena tidak punya duit. Apa katanya? Kalau Anda tidak sekolah, nanti tidak makan. Kalau Anda tidak punya ijazah, nanti tidak punya makan. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan. Terpatri kepada madiyah saja. Ini salah. Padahal kemenangan, kesuksesan, keberhasilan ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibantu dengan madiyah ini. Betul. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat dididik sama Allah. Orang-orang terbaik itu selain Rasul, selain keluarganya adalah sahabat. Dididik sama Allah ketika perang Hunain. Wa yauma Hunainin. Ya. Dan hari perang Hunain, id a'jabat kathratukum, ketika kalian bangga karena umat Islam banyak, jumlahnya luar biasa. Persenjataan sangat komplit, pas perang kalah. Karena terpatri kepada madiyah saja. Wa yauma Hunainin id a'jabat kathratukum walan tughni ankum syai'a, tapi itu tidak menjadi kalian menang. Malah kalah sampai Nabi berdoa angkat tangan ketika perang Hunain. Setengah sahabat sudah lari. Sudah hampir kalah. Rasul angkat tangan berdoa. Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika ugatin. Ya Allah, engkau kekuatanku. Engkau penolongku. Tiada daya dari hamba ini melainkan hanya kepadamu. Dan kepadamu hamba berperang di jalanmu. Akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah. Ini terpatri kepada kekuatan madiyah. Yang kedua menjadi sebab kemenangan karena sebab maknawiyah. Yaitu orang yang kekuatan tawakalnya tinggi sama Allah. Berpegang teguh sama Allah kuat. Biasanya ibu bapak munculnya dari orang-orang lemah. Orang lemah yang sudah tua, ngelihat sahabat yang kuat-kuat, hatinya berkata, ya Allah, saya tidak punya kuda, saya tidak punya kekuatan, tubuh saya sudah renta, maka saya hanya bertawakal kepada Allah. Nah, ini datang kekuatan. Sebab kemenangan karena ma'nawiyah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak peperangan yang dimenangi oleh minoritas. Seperti perang Badar. Hanya 313 bisa mengalahkan 1000 lebih. Pertolongan dari mana? Dari Allah. Mereka tahu nih. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa ma ya'lamu jununa rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikrul bashar. Dan Allah punya bala tentara di langit, di bumi.
Tidak ada yang tahu tentaranya Allah yang begitu banyak kecuali hanya Allah. Ketika orang terpatri dengan kekuatan maknawiyah bersandar kepada Allah, Allah kirim tentara sehingga menjadi kemenangan untuk umat Islam. Kembali kita ke hadis. Perhatian dari Rasul kepada orang-orang lemah. Karena berkat mereka Allah berikan kemenangan. Amin. Makanya tidak boleh dihina. Kalau ada orang lemah, saudara angkat doa, angkat tangan berdoa, kita aminin, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya soleh. Dulu ada tabi'in yang bernama Imam Al-Bahili, mimpin peperangan, jumlahnya ribuan. Sebelum perang dia cari seseorang yang bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Orang soleh. Yang menghabiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Ngaji, belajar, tahajud, zikir. Begitu terus. Sebelum perang tunggu kata dia. Sebelum perang saya mau cari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Ternyata Ibrahim At-Taimi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini ada di paling ujung. Sedang begini nih. Sebelum perang lagi berdoa, tangannya bergerak. Ketika dia lihat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sedang berdoa, dia berkata, "Inna hadzal asbu la ta'dilu indi min alfi farisin." Ini tangan yang sedang berdoa, kekuatannya bagi saya menyamai 1000 penunggang kuda. Ini tangannya yang berdoa, muncul kalimat dari lisan orang yang lemah, tapi akan dikabul sama Allah. Allah akan memberikan kekuatan seakan-akan 1000 penunggang kuda akan turun membantu kita. Makanya tidak boleh kita remehkan doa orang-orang lemah ini. Bahkan mereka itu ditunjukkan oleh Rasul kepada sahabat untuk dicari. Cari orang-orang lemah itu karena kita dikasih rizki sama Allah. Kita dikasih kemenangan oleh Allah berkat mereka. Makanya kalau sholat istisqa, orang-orang tua renta disuruh keluar ikut sholat. Nenek-nenek tua yang sudah bungkuk disuruh bawa ikut sholat. Bayi-bayi yang suci yang masih lemah suruh bawa. Kenapa? Mereka melakukan itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena itu Allah turunkan anugerah untuk mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang selalu tawadu. Orang yang selalu merendahkan diri. Peduli kepada sesama. Melindungi dan memiliki sifat sosial yang tinggi. Kepedulian kepada orang-orang lemah. Sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan perhatian khusus dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.